Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel, dan kali ini aku mau bahas tentang kamera satu ini. Ini adalah kamera action kamera lagi, budget action kamera lagi dari EasyViz juga, dan ini generasi kedua dari kamera yang sudah aku bahas sangat detail kemarin, yaitu EasyViz S1C. Ini adalah EasyViz S2. Jadi kamera ini adalah upgrade dari EasyViz S1C yang seperti kita ketahui kemarin dia punya beberapa kelebihan dan juga kekurangan ya untuk budget seperti itu. Nah, apakah action kamera ini juga masuk dalam list rekomendasiku juga? Yuk kita pantengin saja. Nah, untuk pertamanya kita mungkin akan bahas dari segi hardware-nya dulu ya. Dia dilihat dari bentuknya ini, dia benar-benar sama. Dimensinya itu sama dengan EasyViz S1C seperti yang di video unboxingku kemarin. Jadi aku sudah praktekin si EasyViz S1C itu menggunakan waterproof case-nya dari Easy S2 ini, dan juga landscape-nya juga sama. Jadi benar-benar bisa disubsidi silang, bisa di kanibal gitu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman upgrade dari S1C ke S2. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya spare part-nya si S2 ini rusak, teman-teman bisa pakai si S1C. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ngomongin masalah speknya sendiri, dia menggunakan prosesor, dia menggunakan sensor image CMOS dari Ambarella dengan 1:2,7 inch, dan itu untuk resolusinya 8 megapiksel untuk besar dari sensornya sendiri, dan dia punya field of view yang lebih besar dibandingkan dengan S1C-nya. Dia punya field of view 150 derajat. Jadi itu ultra wide-nya gitu ya, dan ini juga bisa disetting untuk wide dan juga narrow, jadi bisa disetting sesuai kebutuhan teman-teman kayak gitu. Serta dia juga punya ini sob, distortion correction kayak gitu ya ngomongnya. Si EasyViz-nya sih ngomongnya seperti itu. Jadi semacam kalau misalnya teman-teman shoot dari atas gitu, biasanya kan dia akan bentuk fish eye, dan itu horizontal line-nya jadinya kayak melengkung kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai ini dia jadinya flat seperti itu. Dan satu yang paling gue suka adalah di display 2 inch-nya ini. Jadi dia itu punya resolusi yang jauh lebih rapat, density-nya jauh lebih rapat daripada yang generasi pertama, dan cenderung membuat hasil kameranya, hasil videonya, hasil footage-nya itu bagus banget. Padahal kalau misalnya teman-teman ubah ke yang lebih besar, misalnya karo ke laptop atau ke HP, itu bakal kelihatan hancurnya kayak gitu ya. Tapi nggak buruk kok menurutku. Nah, untuk videonya mungkin teman-teman bisa lihat video seperti ini. Ya, ini untuk footage-nya si EasyViz S2 di resolusi 1080-50 fps ternyata sob. Jadi ini bukan 60 fps, tapi 60 fps. Dan teman-teman bisa lihat field of view-nya seperti apa, dan HDR-nya juga seperti apa. Karena untuk info aja, ini kamera sudah ada wide dynamic range-nya, jadi harusnya sih lebih bagus. Dan untuk mikrofonnya silahkan teman-teman nilai sendiri juga. Ini di dekatnya air terjun, jadi ya lumayan kenceng lah sob kayak gitu. Cuma nggak tahu nanti ini suara aku kedengeran atau enggak bagaimana. Dan untuk stabilisnya seperti ini. Wah, ini aku lagi lari, dapat nggak? Ya, seperti itu sob untuk footage videonya. Dari sini sih kelihatan bagus sih, kayak clips gitu. Dan memang untuk distortionnya itu ada sedikit diperbaiki gitu ya dari generasi yang pertama. Dan juga langitnya ini bisa kelihatan banget. Ini kalau di kamera, di layarnya sih nggak tahu kalau misalnya di aslinya seperti apa. Kalau dilihat di layar yang lebih besar seperti itu sob. Nah, tadi udah gimana teman-teman, udah lihat kalau misalnya hasil footage dari video kamera ini ya. Jadi menurutku memang ada sedikit peningkatan dibandingkan generasi pertama, terutama di dynamic range-nya serta di field of view-nya seperti itu. Nah, di sini juga di kamera ini punya interface yang sangat-sangat enak lah kayak gitu. Jadi di sini misalnya teman-teman bisa lihat di menunya, dan untuk touchscreen-nya juga, kapasitif touchscreen-nya IPS ini juga menurutku responsif, dan juga nggak seperti kamera murahan lah kayak gitu.
dan bener-bener enak. Jadi ada beberapa settingan di sini, ada pro mode juga, jadi bisa di setting secara manual untuk videonya. Seperti di sini bisa teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini untuk videonya bisa disetting dari tipenya NTSC ataupun PAL, dan juga resolusinya dari 720 dan 1080. Sementara untuk yang 720 ini frame rate-nya maksimal di 120 derajat, dan ini bisa dipakai untuk slow motion. Tapi untuk 1080-nya nggak bisa sob, jadi maksimal di 60 fps saja. Dan di sini juga ada EIS-nya serta loop mode, ada low light mode, tapi aku belum nyoba sih karena menurutku kamera budget itu nggak recommended kalau misalnya dipakai di malam hari, jadi mending nggak usah kayak gitu. Ada slow motionnya juga. Nah, di sini ada professional mode yang isinya white balance, ISO-nya, limitnya, sharpness, dan juga EV compensation, serta ada filternya seperti itu sob. Tapi aku untuk video footage-nya tadi dari awal sampai akhir ini nanti aku menggunakan settingan default, jadi auto ya kayak gitu sob. Nah, di sini ternyata ada fitur menarik juga. Di sini di kamera 600.000 doang, tapi ada EIS-nya atau Electronic Image Stabilization. Nah, kira-kira performanya seperti apa, sob? Kita lihat di video ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, aku sih nggak bisa notice perbedaannya antara yang nggak ada OIS-nya off atau EIS-nya off ataupun yang EIS-nya on. Karena menurutku mungkin cuma gimmick kali ya. Ya nggak tahu sih. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah. Kalau aku sih sama aja kayak gitu. Jadi nggak bisa bedain ini mana yang OIS-nya, EIS-nya off, ini mana yang EIS-nya on, seperti itu. Dan juga satu lagi untuk footage jika dipakai dengan selfie, teman-teman bisa lihat di video seperti ini. Dan untuk kalau dipakai buat selfie jadinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini aku agak membelakangi cahaya. Jadi HDR-nya seperti apa? Apakah mukaku jadi gelap atau bagaimana? Dan kualitas audionya juga seperti apa? Ini sekitar 60 cm lah ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri lah. Nanti aku coba edit juga di videonya di komputer, hasilnya seperti apa. Ya silahkan nilai. Nah, bagaimana untuk dipakai selfie? Menurutku tone-nya enak sih. Jadi buat lebih natural, jadi kayak skin tone gitu nggak berubah kayak gitu, nggak terlalu diputihin seperti si Biker, tapi nggak gelap juga. Dan ketika backlight pun masih bisa menghandle gitu. Jadi dynamic range-nya memang bagus seperti itu. Dan untuk mikrofonnya juga ini ada peningkatan juga dibandingkan video si S1C ya. Jadi mikrofon S1C, karena di sini memang ada beberapa mikrofon juga. Ternyata sama sih, ada satu juga. Satu doang. Kemarin aku lihat banyak ya. Ya ternyata masih ada satu, tapi itu ada peningkatan dibandingkan dengan generasi pertamanya, seperti itu sob. Nah, pertanyaannya lagi, kalau mau dipakai dengan kamera ini dipakai untuk motovlogging, hasilnya bagaimana? Kalau kemarin S1C itu aku nyarannya jadiin kamera sekunder, karena kalau misalnya dijadiin kamera primer terutama di helm yang kita bisa banyak gerak, itu karena field of view-nya kecil dan juga dia nggak smooth, nggak stabil, cuma 30 fps, jadi aku nggak rekomendasiin. Tapi kalau misalnya ini bagaimana? Kita lihat lagi ya.
Nah, ternyata ini di luar ekspektasiku sob. Jadi kalau dipakai motovlog lumayan bagus. Jadi bahkan menurutku lebih bagus ketimbang di Pro kali ya. Karena kalau misalnya dipakai di primary itu, satu yang menurutku paling penting adalah field of view-nya harus lebar banget. Dan kedua, dia harus smooth. Dan ini juga dia sudah bisa 1080-60 fps. Jadi untuk flowing videonya, gambarnya itu lebih ngalir dibandingkan yang 30 fps di versi pertama tadi. Serta field of view-nya menurutku hampir sama dengan si Biker ya, atau mungkin GoPro juga kayak gitu. Karena Biker sama GoPro itu field of view-nya juga sama-sama lebar. Dan ini udah lebar dibandingkan si S1C atau si Biker, Bipro kali ya, dibandingkan S1C lah, seperti itu. Jadi menurutku ini dibandingkan dengan S1C recommended untuk dijadikan primary video, terutama bagi teman-teman yang pemula seperti saya juga. Itu dipakai di dagu ataupun di atas itu masih oke lah, karena field of view-nya tadi dan juga dynamic range-nya juga dapat seperti itu. Nah, ada satu lagi nih. Kemarin teman-teman tanya juga kalau misalnya action cam murah ini dipakai untuk sinematik itu seperti apa. Jadi kemarin aku coba bikin gitu sinematik. Nggak bagus sih, karena aku memang juga sinematik itu juga nggak bisa ya, agak susah. Tapi mungkin teman-teman bisa komentarin sendiri ya, seperti ini. Nah, tadi kan kita udah bahas videonya, baik dari video kita jalan, terus dari kemampuan IIS-nya juga, serta untuk selfie dan juga untuk motovlog. Nah, untuk kameranya sendiri bagaimana sob? Karena si EasyViz S1C kemarin menurutku udah cukup bagus, dan di sini dia sensornya juga 8 megapiksel. Jadi untuk hasil kameranya adalah seperti ini. Jadi secara overall menurutku enak dipandang kayak gitu, dan juga komposisinya pas, serta yang paling bagus adalah di dynamic range-nya sih. Itu yang paling peningkatan terbesar daripada generasi pertama.
Bagaimana? 665.000 dapat layar touchscreen yang responsif, pixel density-nya bagus, dan hasil kameranya juga lumayan bagus, serta field of view yang lebar. Dan satu lagi, ini baterainya 1160 mAh, dan menurut klaim Easyvis-nya itu bisa sampai 150 menit di 1080p 30 fps ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman sering pakai mungkin ya 90 menit lah, gitu udah maksimal mungkin. Kalau ya biar aman juga, jadi nggak sampai habis, jangan sampai mati lah kayak gitu. Nah, kesimpulannya aku rekomendasi ini. Jadi teman-teman kalau misalnya belum punya kamera action dan lagi nyari kamera action dengan budget 800.000 ke bawah, dibandingkan Piker, S1C atau Bipro, aku lebih rekomen ini. Kekurangannya cuma satu, dia nggak bisa 4K. Tapi teman-teman 4K mau dipakai di mana sih? YouTube aja cuma 1080 kan? Jadi seperti itu sob. Begitu untuk review Easyvis S2 ini, semoga bisa membantu. Dan aku sengaja nggak review untuk dashcamnya karena aku nggak punya mobil kayak gitu sih. Dan banyak yang bilang juga untuk dashcamnya jelek, jadi ya aku pakai review yang action cam aja, jadi mode action cam seperti itu sob. Jadi silahkan dituliskan komentarnya bagaimana pendapat teman-teman tentang S2 ini, apakah memang bagus atau biasa aja atau jelek. Silahkan tulis di komentar ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe, karena di 5.000 subscriber nanti aku akan ada giveaway 2 kamera. Bye bye.